Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Misad. Hari ini kita akan belajar tentang materi konsep dasar geografi. Bagaimana kabar kalian? Baik-baik semua kan? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua diberikan Allah SWT kesehatan lahir dan batin ya, selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, pada hari ini kita akan melanjutkan materi di bab 1 Mas Yan ya. Hari ini yaitu tentang konsep dasar geografi ya. Nah, kompetensi dasar masih sama dengan sebelumnya, yaitu memahami pengetahuan dasar geografi dan terapannya dalam kehidupan sehari-hari ya. Sedangkan tujuan pembelajaran pada hari ini adalah kalian dapat memahami tentang konsep geografi atau konsep dasar geografi ya. Apa itu konsep geografi? Nah, konsep geografi adalah pola abstrak yang berkaitan dengan gejala-gejala nyata tentang geografi. Jadi ada pola-pola yang abstrak ya. Memang kalau dilihat dari pengertiannya nanti beberapa konsep geografi itu kelihatan abstrak. Akan real jika nanti sudah ada contoh-contohnya ya. Baiklah, kita mulai dengan ada 10 konsep geografi ya. Yaitu kita singkat dengan LJK di map NKRI ya. L itu adalah lokasi, J jarak, K-nya keterjangkauan, DI-nya adalah diferensi area, M-nya adalah morfologi, A-nya aglomerasi, B-nya pola, 8-nya N-nya adalah nilai kegunaan, KR-nya adalah keterkaitan keruangan, dan I-nya adalah interaksi dan interdependensi ya. Ini nyingkatnya yang kalau ingat 10 konsep geografi, ingat LJK di map NKRI gitu ya, ada 10. Namun dalam sajiannya nanti kita bahas tidak berurutan seperti ini ya, tapi menyesuaikan dengan urutan yang ada di buku ya. Nah, berbicara yang konsep pertama dalam geografi adalah lokasi. Lokasi itu di mana tempat tinggal Anda. Apakah demikian? Ternyata lokasi adalah konsep yang mengacu pada kedudukan suatu objek ya. Berarti apa? Tidak harus tempat tinggal ya, apapun ya. Di dalam geografi kita mengenal ada dua konsep lokasi, yaitu absolut dan relatif ya. Nah, lokasi absolut itu apa? Adalah letak atau tempat yang dilihat dari garis lintang dan garis bujur, garis astronomis. Lokasi absolut keadaannya tetap dan tidak dapat berpindah. Letaknya karena berpedoman pada garis astronomis. Perbedaan garis astronomis menyebabkan perbedaan iklim garis lintang dan perbedaan waktu garis bujur. Ingat kalau kita melihat misalnya Indonesia terletak di 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, dari 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Maka ini bicara tentang apa? Bicara tentang lokasi absolut. Lokasi absolut adalah lokasi berdasarkan lintang dan bujur, dan dia sifatnya tetap tidak dapat berpindah ya. Sedangkan yang kedua, konsep lokasi kedua adalah lokasi relatif. Nah, lokasi relatif adalah letak atau tempat yang dilihat dari daerah lain di sekitarnya. Lokasi relatif dapat berganti-ganti sesuai dengan objek yang ada di sekitarnya. Contoh, lokasi relatif di Indonesia terletak di antara dua benua dan dua samudra. Ingat, dulu samudra atau benua Asia dan samudra India, samudra Pasifik tidak seperti letaknya pada saat sekarang ya, pada jutaan tahun yang lalu. Oleh karena itu lokasi ini berarti bisa berpindah atau berubah ya, tentu saja ya tidak dalam waktu yang cepat ya. Tapi kenyataannya adalah terjadi perubahan. Nah, itu ada, makanya dikatakan relatif. Oke, itu konsep pertama adalah lokasi. Yang kedua adalah J, jarak ya.
Nah, itu apa sih jarak? Itu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk tiba di wilayah tempat tinggal Anda? Ini adalah jarak ya. Salah satu contoh jarak ya ini. Nah, definisi jarak itu apa? Yaitu jarak adalah ruang yang terdapat di antara dua objek. Jadi, kalau ada satu objek di sini, ini objek A, misalnya ini objek B, maka ini dari sini adalah jaraknya. Misalnya objek A di sini, objek B di sini, maka dari sini A ke B ini adalah jarak itu ya. Gampang dimengerti kan konsep jarak? Oke. Nah, tetapi kalau kita contohkan konsep jarak itu ternyata tidak sesederhana itu. Nah, maka ada dua konsep jarak. Yang pertama adalah jarak mutlak. Apa itu jarak mutlak? Ya, adalah ruang atau sela antara dua lokasi yang digambarkan atau dijelaskan melalui ukuran panjang dalam satuan ukuran meter, kilometer, dan sebagainya. Jarak mutlak merupakan jarak yang tetap dan tidak dapat berubah-ubah. Ini adalah intinya jarak mutlak, jarak yang tidak berubah. Ya. Misalnya Jakarta Bandung berapa jaraknya? 150 km, ya nggak berubah. Nah, maka ini dinamakan jarak mutlak dengan ukuran kilometer dan sebagainya. Tapi ada jarak yang kedua, yaitu jarak relatif. Nah, jarak relatif adalah ruang atau sela antara dua lokasi yang dinyatakan dalam lamanya perjalanan atau waktu. Contoh jarak relatif yaitu jarak antara Jakarta ke Bandung dapat ditempuh dalam 2 jam melewati tol Purbalenyi. Tetapi tentu saja ke Bandung bisa berbeda antara dengan jalan tol atau ketika macet ya, bisa lebih dari 2 jam. Nah, ini adalah contoh relatif. Jadi kalau satuan jaraknya Surabaya Malang misalnya 80 km itu 80 km itu nggak berubah, tetapi perjalanan ke Surabaya itu merupakan jarak relatif ya, lamanya perjalanan. Ke Surabaya bisa 2 jam, bisa 3 jam, bahkan bisa 4 jam kalau macet. Nah, ini namanya relatif. Relatif artinya berubah-ubah. Jadi yang berubah-ubah itu satuan waktu. Tetapi tadi yang jarak mutlak ini karena satuan kilometer maka tidak berubah. Jarak Surabaya Malang misalnya kalau titik terluarnya itu 80 meter, 80 km ya terus. Tetapi waktu menuju Surabaya ini relatif. Ada yang cepat, ada yang lambat. Ini. Nah, jadi jarak waktu ke Surabaya namanya jarak relatif. Sementara jarak panjang Surabaya Malang atau jarak ukuran antara Malang Surabaya namanya jarak mutlak ya. Nah, itu konsep yang kedua. Nah, sekarang kita masuk konsep ketiga di dalam geografi namanya keterjangkauan. Jadi bagaimana menuju wilayah tempat tinggal Anda. Ini contohnya ya. Padahal keterjangkauan ini adalah diartikan sebagai kemudahan untuk mencapai suatu objek. Maka contoh konsep keterjangkauan adalah pertama, bantuan bencana sulit mencapai lokasi karena medan yang berat. Nah, ini adalah contoh sebuah keterjangkauan yang misalnya ini sulit terjangkau. Maka ini contoh sebuah kasus keterjangkauan. Yang kedua adalah Kepulauan Seribu hanya dapat ditempuh dengan kapal dari Pelabuhan Muara Angke. Nah, ini juga sebuah konsep keterjangkauan. Jadi hal-hal yang menunjukkan menempuh daerah sesuatu, mencapai lokasi tertentu, ini menunjukkan sebuah konsep, sebuah kasus konsep keterjangkauan. Ya, oke. Konsep geografi yang keempat adalah morfologi. Morfologi apa? Ini ada sebuah pertanyaan, apakah terdapat pegunungan di sekitar wilayah tempat tinggal Anda? Ini sebuah kasus, salah satu kasus contoh adalah konsep morfologi. Nah, morfologi sendiri itu apa? Ini pengertiannya. Morfologi adalah bentuk-bentuk permukaan bumi sebagai proses alam dan aktivitas manusia. Ya. Contoh konsep morfologi, misalnya Jakarta merupakan dataran rendah, Bandung dataran tinggi. Ini contohnya. Nah, ini menunjukkan bentuk muka bumi. Nah, lagi perjalanan Jakarta ke Bandung melewati daerah yang bergelombang, perbukitan. Nah, ini juga menunjukkan permukaan bumi.
Daerah selatan daerah istimewa Yogyakarta merupakan daerah perbukitan kapur. Nah, ini kata-kata perbukitan menunjukkan uh, wajah permukaan bumi ya. Oke. Nah, konsep yang kelima adalah interaksi dan interdependensi. Nah, contohnya adalah interaksi antara desa dan kota. Ini desa, ini kota, saling berinteraksi dan saling berinterdependensi. Apa pengertiannya? Nah, ini interaksi dan interdependensi adalah hubungan timbal balik dan saling ketergantungan. Jadi interaksi itu timbal balik, hubungan timbal balik, dan interdependensi itu adalah ketergantungan antar wilayah. Ya, kita tahu tadi contohnya desa kota, antara desa dan kota itu saling timbal balik hubungannya dan saling ada ketergantungan, artinya saling membutuhkan antara desa dan kota. Nah, ini contoh konsep interaksi dan interdependensi. Contohnya adalah desa sebagai pemasok tenaga kerja dan kota sebagai pemasok bahan produksi untuk desa. Nah, ini saling membutuhkan ya. Orang kota butuh tenaga kerja, butuh pangan dari desa, orang desa butuh peralatan hasil industri dari kota. Ini ada lagi contoh. Tanaman bawang tumbuh subur di Brebes diangkut ke Jakarta untuk memenuhi kebutuhan masyarakat kota ini namanya kota membutuhkan desa dalam hal makanan, pangan ya. Oke. Nah, konsep geografi yang keenam adalah keterkaitan keruangan. Jadi antar suatu wilayah itu terkait ya. Misalnya ini dalam contoh gambar ini ya. Kerusakan lingkungan di wilayah hulu sungai, misalnya ini Bogor lah. Bogor ini sering dikatakan sebagai hulu, menyebabkan banjir di wilayah hilir sungai. Nah, hilirnya mana? Jakarta misalnya. Maka kerusakan di Bogor itu juga menyebabkan banjir di Jakarta. Ini adalah sebuah keterkaitan keruangan. Makanya membenahi suatu lingkungan itu sangat terkait dengan lingkungan lain. Nah, ini namanya keterkaitan keruangan, atau bisa dikatakan kalau prinsip itu namanya interrelasi ya, tapi ini dalam konsep namanya keterkaitan keruangan. Nah, ini keterkaitan keruangan menunjukkan tingkat hubungan antara wilayah. Jadi hubungan saling terhubungan antar satu wilayah dan lainnya ya. Contoh konsep keterkaitan keruangan yaitu misalnya begini, lalu lintas di Jakarta selalu macet karena adanya mobilitas atau pengelaju pekerja yang rumahnya di pinggiran Jakarta, Bodetabek, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi yang kerja di Jakarta membuat kemacetan. Nah, contoh lagi keterkaitan keruangan. Kabut asap yang melanda Singapura adalah hasil dari pembakaran lahan di Riau, Palembang dan sekitarnya yang terbawa angin. Jadi kebakaran hutan Sumatera ini sampai berpengaruh menjadi kabut asap di Singapura. Ekspor asap ke Singapura ya. Oke, itu. Nah, sekarang konsep ketujuh dalam geografi namanya konsep pola. Nah, apa itu pola? Pola adalah permukiman di sekitar tempat tinggal Anda. Nah, ini adalah contoh sebuah pola, yaitu bentuk pemukiman di sekitar tempat tinggal Anda itu bentuknya seperti apa. Nah, biasanya permukiman itu kalau di perumahan ya teratur ya, kalau di perkampungan ya tidak teratur. Nah, itu adalah pola. Jadi saya mengatakan pola perumahan itu teratur, itu ada sebuah pola permukiman. Kalau di kampung itu tidak teratur, itu adalah contoh juga permukiman ya, pola permukiman. Nah, pola sendiri punya arti, bentuk, struktur, dan persebaran fenomena di muka bumi ya. Nah, contoh konsep pola misalnya ya, kalau saya katakan di permukiman sendiri bentuknya macam-macam ya. Ada yang pemukiman memanjang di sepanjang jalan raya. Nah, pola memanjang namanya ya. Misalnya di Pantura Jawa, ini memanjang pantai ya. Kemudian di kota besar seperti Jakarta dibangun berhimpitan. Nah, ini polanya tidak teratur, terutama di kampung-kampung ya. Kemudian aliran sungai yang berbentuk siku-siku adalah aliran sungai rektangular. Nah, sungai juga begitu. Kalau sungai di dataran rendah rata-rata dia berkelok-kelok. Nah, polanya berkelok. Tapi kalau sungai di dataran tinggi polanya adalah lurus-lurus. Nah,
Nah, itu menunjukkan pola ya. Nah, konsep geografi yang ke-8 adalah aglomerasi. Kalian sering dengar kata aglomerasi kan? Nah, ada sebuah pertanyaan, di mana pusat kegiatan bisnis di wilayah tempat tinggal Anda? Nah, ini adalah contoh sebuah kasus aglomerasi di mana ada daerah bisnis. Nah, ini menunjukkan pengelompokan sebuah kawasan industri misalnya, maka itu adalah sebuah aglomerasi. Nah, apa itu aglomerasi? Aglomerasi adalah kecenderungan pengelompokan fenomena pada suatu wilayah ya. Misalnya pasar Senin, pasar Minggu, pasar Rebo merupakan pengelompokan tempat berjualan berdasarkan hari pasaran. Nah, ini makanya pasar itu kan toko warung-warung yang jadi bersatu, maka jadi pasar. Industri, pabrik-pabrik yang ngumpul jadi pusat industri, maka ada istilah kawasan Cempaka di Jakarta ya, Pulau Gebang, Tangerang. Ini adalah sebuah kawasan industri. Kalau di Jawa Timur ada di Gresik ya, mungkin ya. Ada di Ngoro, Nip itu saya lihat ya, Ngoro Industri Permai juga, Ngoro Industri. Nah, itu ada di daerah Mojokerto. Nah, itu kawasan industri juga ya, di Warjo, di Gresik. Nah, itu adalah kawasan industri ya. Di perkotaan terjadi permusuhan penduduk berdasarkan status sosial. Nah, ya. Contoh ada daerah kawasan kumuh, namanya slum area. Kemudian ada kawasan elit. Nah, misalnya kalau di Malang ada area, kota area. Ada kawasan slum area di Kota Lama misalnya. Atau ada kawasan yang berdasarkan etnik, ada kampung Cino, kampung Jawa. Di sini kalau Jawa nggak ada yang mayoritas Jawa ya, berarti ya ada lah mungkin kampung Cina ya, kampung Arab, kampung Madura itu ada ya di Malang ya. Oke, kita masuk ke konsep yang ke-9 dalam geografi, namanya konsep nilai kegunaan. Nah, jadi segala sesuatu objek dalam geografi punya nilai guna, maka dinamakan konsep nilai kegunaan. Nah, misalnya ada sebuah pertanyaan, apakah fungsi wilayah tempat tinggal Anda? Nah, fungsinya tempat tinggal saya adalah untuk bermukim. Nah, ini ya betul ya. Selain itu juga untuk beristirahat ya. Jadi, misalnya ya, fungsinya tempat tinggal ya. Nah, arti nilai guna adalah kelebihan suatu wilayah dan memiliki nilai kegunaan yang berbeda berdasarkan fungsinya. Jadi sesuatu objek itu pasti ada nilai kegunaannya ya. Contoh konsep nilai kegunaan yaitu kawasan perbukitan kapur, kars. Nah, jadi perbukitan kapur dinamakan kars ya. Seperti di Wonosari, Gunung Kidul memiliki banyak goa dan sumber mata air bawah tanah yang cocok untuk dijadikan objek wisata alam. Nah, ini ternyata daerah kapur yang tandus itu kayaknya gak berguna. Ternyata sekarang lagi tren wisata kapur. Nah, bisa di Gresik itu ada namanya Bukit Jamur. Ternyata adalah perbukitan kapur. Di Jogja ada kawasan pantai Parangtritis, itu pegunungan kapur dan pantai ya. Nah, itu adalah ternyata daerah kapur yang tandus itu menjadi sebuah daerah wisata yang menarik. Di Madura juga ada ya, kawasan bekas industri kapur ya, yang sekarang dijadikan kawasan wisata. Nah, ini Pulau Madura yang panas dan tanah yang tidak subur tidak cocok sebagai lahan pertanian, tetapi dari lokasi geografinya banyak di sebagai kawasan tambak garam. Jadi sebuah wilayah mungkin ya seminimal apa, saya ngomong setelah apapun kok kayaknya nggak pas ya. Seminimal mungkin artinya gersang mungkin itu pasti ada gulanya. Seperti Pulau Madura yang terkenal sebagai produksi garam. Nah, konsep terakhir di dalam geografi yang ke-10 namanya adalah diferensiasi area. Apa diferensiasi area? Yaitu adalah konsep ini, karakteristik yang khas dari suatu wilayah ya. Misalnya penduduk di sekitar pantai berposisi sebagai nelayan. Ini contoh dari
konsep diferensi area ya. Nah, daerah pegunungan itu nanti jadi apa, di daerah pantai itu nelayan. Ada contoh lagi, misalnya di daerah pantai penduduk sebagai nelayannya, sedangkan di gunung penduduk bermacam-macam sebagai petani. Ya, ini adalah sebuah diferensi area di mana daerah itu mempengaruhi karakteristik manusianya ya, baik dari mata pencarian maupun mungkin juga dari tingkat pendapatan. Nah, dan semua daerah mempunyai ciri khas wilayah yang khas yang itu dibutuhkan juga produknya oleh daerah lain. Contohnya tadi Madura menghasilkan garam. Orang sangat butuh garamnya, jangan remehkan ya. Garam itu juga dibutuhkan oleh manusia untuk kebutuhan pertanian, untuk kebutuhan konsumsi makan dan sebagainya. Nah, termasuk juga daerah-daerah yang lain, misalnya kapur tadi ya, kapur untuk bangunan rumah, juga untuk wisata ternyata menarik juga ya. Nah, ini adalah konsep diferensiasi area. Nah, ini saja pertemuan pada hari ini ya. Pertemuan pada hari ini kita tadi membahas apa? Yaitu 10 konsep geografi. Apa saja singkatannya tadi? LJK di map NKRI, lokasi, jarak, keterjangkauan, diferensi area, morfologi, aglomerasi, pola, nilai kegunaan, keterkaitan ruang, dan satunya adalah interaksi dan interdependensi ya. Silakan kalau nanti ada soal, ada tugas saya dikerjakan. Kalau ada yang belum paham silakan bertanya kepada saya, bisa lewat kolom komentar YouTube ini atau bisa WA ke saya. Itu saja pertemuan pada hari ini, kita cukupkan sampai sekian. Kita akhiri dengan doa majelis subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.